Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita daerah. Tentunya masih bersama saya Maulana yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Arwah Korban Pembantaian. Cerita ini telah disampaikan oleh narasumber yang mengalami kejadian tersebut. Sebelum menuju ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang masih setia bergabung di channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Oke, jangan terlalu lama-lama, kita langsung saja dengarkan keseruan dari cerita ini. Arwah Korban Pembantaian. Kisah nyata arwah penasaran yang gentayangan di mana-mana. Awalnya pembantaian itu terjadi sekitar pertengahan tahun 1996 yang tidak jauh dari rumahku. Pembunuhan itu terjadi di waktu tengah malam, di mana manusia sedang mencari mimpi indah di lamunan tidurnya. Sungguh sebuah peristiwa yang menghebohkan di desa kami. Tapi bukan pembunuhan ini yang meresahkan warga sekitar, melainkan adanya teror-teror hantu bergentayangan yang sempat membuat warga ketakutan. Mungkin sangat tidak lazim jika kita langsung menghubungkan hantu-hantu yang bergentayangan itu berasal dari kelima arwah korban pembunuhan tersebut. Akan tetapi hal ini dapat dielakkan, pasalnya meskipun tidak mempunyai bukti-bukti yang akurat, namun menurut kesaksian warga yang sempat melihat perwujudan itu, memang tidak lain itulah penampakan dari arwah para korban pembunuhan itu. Adapun fenomena penampakan ini sempat menarik perhatian dari berbagai media publik. Bahkan reporter dari televisi swasta pun sempat datang meliput. Sehingga sejak dari pembunuhan itu, desa kami mulai resah dengan berbagai penampakan, terutama di rumah korban. Konon seringkali terdengar isak tangis yang tidak jelas sumbernya dari rumah itu. Bahkan sering diganggu apabila melewati rumah itu sendirian. Namun yang lebih menakutkan lagi, katanya siang hari pun penampakan itu pernah terjadi. Pernah ada dua orang warga yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Setelah terkumpul kayu bakarnya, dua orang ini pun beranjak pulang. Menurut kedua orang ini, memang dari pertama mereka masuk ke hutan sudah merasakan ada sesuatu yang mengikuti, tapi tidak tahu apa itu. Saat mereka melewati depan rumah korban pembunuhan itu, kedua orang ini sempat menyaksikan kelima arwah itu sedang berdiri di depan rumahnya. Tentunya penampakan itu membuat kedua orang ini ketakutan dan sempat menjerit histeris. Saat didatangi warga yang mendengar jeritan kedua orang ini, mereka pun bercerita bahwa tadi mereka melihat kelima hantu itu berdiri di depan rumahnya dengan sekujur tubuh yang hancur dan penuh darah. Dan lain pula atas pengakuan dari warga yang satu ini, kita panggil saja Madi sebagai nama samarannya. Ya, saat itu aku lagi sakit perut. Kira-kira jam 8 malam. Memang takut kalau membayangkan didatangi oleh yang namanya hantu. Sedangkan toilet ada di luar. Mau gimana lagi? Ketika sedang asik-asiknya membuang hajat, aku dikejutkan oleh suara cekikikan yang sangat mengerikan. Ungkapnya. Tentu bulu kuduku langsung berdiri seketika itu. Merasa itu pasti hantu yang sering diceritakan oleh warga sekitar. Aku langsung keluar dari toilet. Tapi ketika aku membuka pintu, kelima hantu itu sudah berada di depan toilet dengan muka yang sangat menakutkan. Sempat aku menjerit sekeras-kerasnya, sebelum akhirnya pingsan di tempat. Tutur Madi dengan muka agak malu. Dan ada pula kesaksian dari pemuda yang berjaga malam atau yang sedang meronda. Benar saat itu kami berempat sedang berkeliling kampung. Memang walau saat itu
Kami belum pernah berjumpa langsung dengan hantu yang sering diceritakan oleh warga, tapi kejadian yang kami lihat malam itu membuktikan bahwa hantu-hantu itu benar-benar ada. Ketika kami berkeliling, pas di depan rumah korban, kami berempat dikejutkan oleh suara isak tangis di dalam rumah itu. Merasa sudah menjadi kewajiban kami sebagai ronda malam, kami berempat mendekati rumah itu. Ketika kami mengintip dari lubang jendela, astaga, ternyata kelima hantu itu sedang berdiri sambil menangis. Dengan keadaan seperti itu, tentu membuat kami mengambil langkah 1000. Ujar salah satu pemuda itu. Kejadian demi kejadian terus menghantui desa kami, dan sampai sekarang pun masih ada. Meskipun hanyalah suara isak tangis di malam-malam tertentu saja. Mari kita beralih ke kisah pembunuhannya. Sebetulnya pelaku pembunuhan sadis ini adalah pamannya sendiri. Begini ceritanya. Kekayaan yang diperoleh korban ini sebetulnya adalah hasil jual tanah dari pamannya tersangka. Lalu uang hasil jual tanah itu dikelola oleh keponakannya buat berdagang. Alhasil dalam waktu yang relatif singkat, keponakannya sudah memperoleh hidup yang cukup makmur. Tapi setelah kaya, keponakan-keponakannya itu mulai sombong dan suka menghina pamannya, serta sering mengucapkan gunjingan-gunjingan yang semestinya tidak diperlukan. Mungkin alasan inilah yang membuat pamannya nekat menghabisi seisi keluarganya itu. Sekian dan terima kasih. Itu dia sedikit kisah horor yang berada di sebuah desa perkampungan sejak dulu. Percaya atau tidak percaya, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah di setiap ceritanya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mendengarkan cerita ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.